Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terutama umat di paroki Santo Stefanus, rasane lega ya. Wis gerejane wis dadi. Dan ada satu hal yang lalu Romo Vikep Surabaya Barat ini kepodokan geragap ini di pasturan tadi, karena Bapak Uskup berhalangan karena kesehatan fisik. Kita berdoa agar diberi pulih segera, tidak menjadi soal karena memang lemah. Hal yang menarik dari peresmian gereja ini, namanya Santo Stefanus, tapi ditempatkan pada liturgi pesta keluarga kudus. Bagi kita yang merenungkan, ini berkahnya double. Berkah keluarga kudus dan berkahnya Santo Stefanus yang harus kita ulas dalam diri kita supaya kita memiliki sentire cum ecclesiae, seperasaan dengan gereja saat ini. Kalau kita melihat tradisi keagamaan Yahudi, ada tiga guru utama untuk pendidikan anak. Guru pertama adalah ibu. Seorang ibu yang melahirkan, merawat dan membesarkannya. Dan bagi ibu ini memiliki hubungan yang kuat dengan anak yang dilahirkan itu. Hubungan kuat ditunjukkan dalam mendidiknya secara tradisi iman mereka. Yang kedua, di usia 12 tahun, seorang ayah harus, ini guru yang kedua, ayah ini harus mendampingi anak-anaknya, karena itu mulainya masa pubertas untuk perkembangan kepribadian, pertumbuhan anak ini. Kalau bapaknya Tuhan Yesus itu, bapak angkatnya adalah tukang kayu, maka Yesus juga mendapatkan pendidikan yang seperti itu. Di usia 12 pubertas, karena ini anak mulai, dan itu mendampingi. Jadi gambaran seorang bapak tukang kayu ini, ya logikanya sangat kuat, kepekaan terhadap alat-alat itu juga sangat kuat, jiwa arsitek untuk merancang sesuatu sangat kuat. Yang ketiga, guru yang ketiga adalah Taurat. Bukan orang, tapi Taurat. Di usia 12 sampai 13 ada tradisi yang menunjuk bahwa anak ini harus di bawah ajaran hukum Taurat. Dan seperti bacaan pertama itu, Samuel diserahkan kepada Eli, imam, di usia 12 untuk diajar. Ini memang anak lalu dibentuk selain dari kemampuan manusia, orang tuanya juga didekatkan kepada Taurat. Kalau gereja sekarang ya anak-anak komuni pertama itu. Nah, 3 guru utama ini membentuk kepribadian.
kerohanian, spiritualitas dalam setiap orang tumbuh di dalam hidup keimanan dan keagamaan. Tuhan Yesus diajak ibu dan bapaknya ke Yerusalem di usia 12 tahun. Apa yang dilakukan di sana? Dikatakan bahwa ini menjadi kebiasaan tiap tahun keluarga Yusuf Maria untuk pergi ke Yerusalem. Jaraknya kan juga jauh dari rumahnya ke Yerusalem itu. Perjalanan itu membutuhkan biaya. Dalam tanda kutip, orang yang mau ziarah ke Yerusalem itu ngempet kebutuhannya, harus nabung. Begitu juga Yosef dan Maria. Kita bayangkan keluarga-keluarga yang mau pergi ke Yerusalem, nabung dulu. Tiap tahun itu dilakukan. Artinya dalam keluarga kudus ini, semua itu tertata, terencana, tidak aut-autan. Dia mempunyai hidup yang ada didedikasikan juga kepada perayaan-perayaan agama. Nah, di usia 12 tahun itu mereka pergi ke Yerusalem. Biasanya selama di Yerusalem sampai 7-8 hari merayakan itu, hari raya di sana. Biayanya kan pasti banyak untuk menginap dan sebagainya. Tapi kadang ada rombongan-rombongan yang cepat karena faktor ekonomi cepat sudah, yang penting merayakan agama, lalu setelah itu pulang. Nah demikian Maria, Yosef ini ikut rombongan yang demikian. Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Aturannya di Yerusalem merayakan itu 7-8 hari. Ini 2-3 hari kok sudah pulang. Dia masih melihat bersama-sama perayaan di Yerusalem itu. Ibunya baru sadar setelah sehari perjalanan, mencari anaknya. Di mana ini buah hatiku? Pastilah orang tua akan menjadi cemas. Dikatakan Maria dan Yosef ini cemas mencari anaknya, bertanya ke rombongan itu, tidak ada yang tahu. Bagaimana? Apalagi kelahiran Tuhan Yesus ini direkam dalam hati Maria sebagai peristiwa yang luar biasa. Ini tanggung jawab yang besar. Kok anak yang dikatakan oleh para malaikat sebagai juru selamat yang harus saya besarkan ini kok hilang di Yerusalem. Nah, ini membuat dirinya cemas. Lalu dia kembali ke Yerusalem, ke tempat dia memulai tadi perayaan agama itu. Perjalanannya ya sampai di hari ketiga lah baru ketemu. Tuhan Yesus sedang asik berbincang-bincang dengan guru agama yang mengajarkan tentu Taurat. 3 tokoh ini, yang ketiga ini. Dia berdebat, dia juga mengajukan pertanyaan, jawabannya ditulis di situ. Dia memiliki kecerdasan akan segala jawab yang diberikannya. Kecerdasannya ini di atas rata-rata anak zaman. Anak ini anak yang memiliki hikmat Allah. Kita pernah ingat Salomo meminta kepada Allah dalam hatinya hikmat itu.
Maka di akhir tulisan ini anak ini bertambah hikmatnya. Nah, apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya? Kalau wong tandes mungkin ketika dia tanya begitu, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian?" Iku pasti karo misuh-misuh. Goleki anake telung dina ilang. Ini kalau orang lumrah. Mone wong Surabaya. Tapi ini orang yang sungguh-sungguh, orang keluarga ini keluarga saleh, keluarga yang bersahaja, sederhana. Dia ada rasa jengkel ini tidak kelihatan dalam ungkapannya. Lihat bapamu gitu saya. Dia cemas. Tapi jawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Nah, ini guru Tuhan Yesus yang tokoh yang ketiga yang bapaknya, karena dia mengulas, merenungkan firman itu, Taurat itu bersama dengan guru agama, dan dia mengatakan di rumah Bapakku ini. Ya, kita berharap di gereja ini terjadi pengajaran iman, sehingga orang umat Kristiani di sini dengan gereja ini lalu iman ditumbuhkan. Kita lihat lagi Maria dari peristiwa ini. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Seolah ada tabungan dalam hati Maria ini. Disimpan, deposito. Segala peristiwa yang berhubungan dengan Tuhan Yesus itu selalu disimpan dalam hatinya. Hatinya ini menjadi sebuah deposito, tabungan yang kalau imannya kuat dia akan memetik pengharapan yang kalau deposito niki mung tukaran ae dadi umat, ya pengharapannya ya hilang. Jadi pengurus lingkungan sediluk wis tukaran ae, depositonya mana? Iman gitu. Jadi pengurus DPP BGKP sebaiknya hidup dari ajaran ini supaya iman ini menjadi semakin bertumbuh, berkembang dalam hati ini, bertambahlah hikmat setiap orang. Para pengurus DPP BGKP terutama tidak hanya ngurusi organisasi pastoral aja, tetapi yang penting ini iman. Apakah Anda mempunyai deposito iman dalam diri Anda seperti Maria ini? Maka mari berkat yang melimpah dari pesta keluarga kudus ini mengajak kita semua, dan juga tampak dari kemampuan orang-orang Kristiani di paroki Santo Stefanus Tandes ini bergotong royong. Ada situasi pandemi pun bisa terlampaui karena memang kita hidup di dalam iman yang membawa kita pada rahmat persekutuan. Dan persekutuan itu yang menjadi arah dasar gereja keuskupan. Nah, kalau tukaran ae ning lingkungan di paroki tukaran ae persekutuannya mana? Ya, organisasi ini perlu dibungkus dalam semangat Maria, iman. Saya merenungkannya dalam iman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, maka dari pesta keluarga kudus ini kita boleh merasakan peristiwa dialog antara Tuhan Yesus dan Maria, ibunya, dan juga melihat keteladanan Maria
menyimpan segala perkara dalam hatinya sebagai tabungan iman, agar kita sama-sama bertambah besar, bertambah pula hikmat seperti Tuhan Yesus yang dikasihi Allah dan manusia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan doa dedikasi dan pengurapan.